Kita bertanya, ya Allah, bagaimana mengekspresikan kenikmatan ini ya Allah, dan saya tidak ria di dalamnya, ajarkan kami. Maka kata Allah, walitukabbirullaha. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir itu ekspresi kebahagiaan. Takbir itu ekspresi kemenangan. Takbir itu ekspresi kesuksesan. Ya, ini menarik, teman-teman. Coba kalau Anda mau uraikan lagi lebih dalam, lihat sini. Fokus baik-baik ya. Kita dapat hudan. Hudan diungkapkan dengan takbir. Gini ya, takbir. Urutkan nih. Fokus. Hudan ini mengantarkan kita pada derajat muflihun. Orang yang sukses, orang yang menang, orang yang bahagia. Akar katanya aflah. Aflaha yuflihu, orang yang muflih. Akar dari sini falah, dari falaha, yaflah, falahun. Sekarang perhatikan. Jadi falah ini punya arti sukses, punya arti menang, punya arti bahagia. Lihat sini, ya. Perhatikan baik-baik. Bukankah setiap hari 5 kali kita diajak sukses oleh Allah? Diperdengarkan. Perhatikan lewat suara muadzin, ya. Bukankah saat azan diperdengarkan, diputar tiap hari? Hayya 'alas shalah. Setelah itu, hayya 'alal falah. Karena itu seringkali ada running text untuk menerjemahkan itu, terjemahannya. Hayya 'alal falah, ada yang menerjemahkan, ada yang menerjemahkan, marilah kita meraih kemenangan. Mari kita mencapai kebahagiaan. Mari kita dapatkan kesuksesan. Lihat. Ah, sekarang perhatikan lebih dalam lagi. Hayya 'alal falah, falah sukses. Ya, kita ungkapkan. Bagaimana cara mengungkapkannya? Yuk lihat perintah ibadahnya. Hayya 'alas shalah, salat, ya kan? Salat bisa meraih ini. Poinnya bukan itu. Yang ingin saya tanyakan, ketika Anda salat, bagaimana cara memulainya? Bukankah dalam fikih salat itu ibadah yang buka muftatahatun bitakbiri, dengan takbir? Bukankah saat salat Anda mengucapkan Allahu Akbar? Bukankah azan Anda ucapkan Allahu Akbar? Bukankah qamat pembuka salat Anda ucapkan Allahu Akbar? Maka sebetulnya Allahu Akbar kalimat bukan sekedar yang diucapkan di lisan, tapi itu syiar bagi sebuah kemenangan, syiar kesuksesan, syiar kebahagiaan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan setiap hari kita dibimbing sukses lewat salat. Dan dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Sukses nih dengan sholat. Terhubung dengan Allah. Dimudahkan oleh Allah. Allahu Akbar, bahagia. Begitu sujud, tenang kalau benar sholatnya. Sekarang di Ramadan, digandakan itu semua. Sholat bukan cuma fardu, sunnah, nikmat kerjakan. Tilawah Al-Quran, infak, yang hari-hari biasa belum tentu kita dapatkan. Makanya ketika mengerjakan semua itu semakin nikmat kita. Jadi kalau di luar Ramadan saja kita ucapkan Allahu Akbar, nyaman. Sekarang di Ramadan makin banyak, harusnya makin nyaman. Karena itulah saat selesai Ramadan, takbirnya makin banyak kita ungkapkan lebih daripada sebelumnya. Karena banyak kenikmatan kita raih. Itu yang menjadikan kata Allah, walitukabbirullaha. Ayo banyakin takbirnya, ekspresikan. Ekspresikan. Karena itu sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak bertakbir. Ya. Dalam riwayat Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, nomor hadis 1106, 1106. Disebutkan bagaimana sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Allahu Akbar, ingin datang ke tempat salat pun masih bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi katsira. Ya, terus yang lain Allahu Akbar. Umar bin Khattab sejak sore ya bahkan sudah berjalan mengelilingi tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyak, perbanyak, perbanyak. Ingin yang standar? Boleh 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingin lebih banyak? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihat ujungnya. Kami memujimu ya Allah, walillahil hamd. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau yang maha agung, kami sekarang dapat kemenangan. Berhasil kami tuntaskan Ramadan ya Allah. Kami menang dengan nafsu kami ya Allah. Tekan. Dan kami akan buktikan pasca Ramadan.
Kami bahagia ya Allah di Ramadan ini dan pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Luar biasa. Ini yang dimaksudkan. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, ketika seorang mendapatkan ini pasti akan kembali pada nilai kebaikannya. Pasti baik. Ya. Karena itu takbir pun itu sumber kebaikan. Tadi saya contohkan, takbir dalam sholat kan? Allahu Akbar, takbir pembuka sholat. Bukankah tujuan sholat membentuk karakter baik? Ya, buka lagi dalilnya. Quran surah ke-29, ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sungguh sholat itu jika dikerjakan dengan benar akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan, yaitu fahsya, keburukan dari syahwat, porno aksi, pornografi, kata-kata kotor, jorok, celaan, fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal, korupsi, kolusi, ya merampok, membunuh, dan seterusnya. Ya, menipu, hoax, mungkar. Baik. Nah, intinya kalau orang sholat terbebas dari dua ini jadi orang baik. Sholat dibuka dengan takbir. Takbir simbol kebaikan, baik. Jadi intinya apa? Intinya ketika berhasil kita menunaikan puasa, maka jiwa kita akan kembali baik. Cenderung kepada kebaikan. Bukankah cenderung kepada kebaikan bagian dari fitrah kita? Fitrah. Fitrah. Ya. Ternyata puasa melatih kita untuk balik lagi ke fitrah ini. Apa fitrah kita? Menjadi baik berdasarkan tuntunan syariat. Ya, frame-nya disebut ad-din namanya, yang terjemahkan dengan agama itu. Dalam bahasa Sanskerta, akidah dalam rusak, tidak rusak. Agama menjaga kita supaya nggak rusak. Nggak rusak itu baik. Dalam konteks syariat disebut dengan makna yang lebih komprehensif, ad-din. Jadi kalau ad-din dijadikan acuan, kembali mengikuti ini, maka kita akan jadi baik. Ikuti dengan cara yang benar. Ini yang dimaksudkan di Al-Quran surah ke-30 ayat 30. Lihat kalimatnya indah sekali. Awas. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan dirimu untuk menunaikan ketentuan ad-din dengan serius, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kalau kata Al-Quran, kata ad-din, inna dina innallahi al-Islam. Kata Islam, puasa serius. Kata Islam, sholat serius. Tunaikan dengan benar. Terus ayatnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang diberikan Allah kepada semua manusia. Jadi fitrahnya kalau beragamanya benar pasti dia orang baik. Ini fitrah. Tidak ada agama mengajarkan kekerasan, pasti baik. Jadi terorisme itu nggak ada tempatnya di agama. Hati-hati. Kekerasan, ekstremisme nggak ada tempatnya. Jadi mustahil orang berdin, tadayun, beragama, berislam, apalagi berislam dengan baik, membuat teror itu mustahil. Ya. Berislam dengan baik, tiba-tiba ekstrim, jadi ekstremis mustahil. Karena itu kita cek kembali diri kita. Jangan-jangan selama ini berislam, tapi lisannya tajam, lebih senang mencela dibandingkan mencinta, tidak proporsional, tidak menempatkan pada tempatnya. Ya, pendengaran tajam pada yang salah, ya, tumpul pada yang saleh. Penglihatan tajam pada maksiat, tapi buta akan minta. Kembalikan di sini. Jadi latihan puasa akan mengembalikan kepada fitrah kebaikan. Kembali disebut ada, ya'udu. Sifatnya in itu balik, pulang ke asal mula. Balik ke asal ya. Tempatnya disebut dengan ma'ad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad, bekal pulang. Waktunya disebut mi'ad. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah tidak akan pernah menyalahi janji ketika waktu tiba pulang. Pulangnya disebut id, pulang kembali. Kalau kita turunkan id, balik, pulang. Kembali kepada fitrah, kembali kepada jalan yang baik, fitrah. Idul Fitrah. Kalau kita ingin sebutkan tandanya senang, tanda fisiknya, alhamdulillah senang, balik lagi jadi baik, nyaman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan usai, tunjukkan dengan tanda fisik makan. Makannya disebut futur, iftar, sifatnya disebut fitri.
Jadi kalau Anda menyebutkan tanda fisiknya, kembali makan. Makan lagi, maka Anda sebutkan Idul Fitri. Idul Fitri. Tapi kalau Anda ingin menunjuk hakikatnya, esensinya, bahwa dengan makan itu tanda kebahagiaan, bahwa kita telah menaklukkan nafsu. Kita telah menang. Kita berhasil. Maka bawa konteks kalimatnya kepada nuansa fitrah. Idul Fitrah. Kembali kepada fitrah kita, siap kita beraktivitas lagi. Makan, kerja lagi, turunan makan, kerja. Setelah dapat bekal yang baik, ini yang kita gunakan untuk beraktivitas sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Idul Fitri. Jadi Idul Fitri bukan sekedar kumpulkan ketupat, cari pakaian yang bagus, penuhi mal-mal, penuhi pasar-pasar, hanya sekedar untuk mengoleksi dan menumpahkan nafsu saja. Nafsu materi, ya, nafsu perut untuk makan, kumpulkan semua menu, sampai segala ada, kan? Kalengnya kaleng biskuit, isinya ranginang, gitu kan? Semua dikumpulkan, belum tentu dimakan, sampai berpekan-pekan masih ada, tapi nggak mengembalikan ke fitrah. Kok bisa kumpul lebaran gosip lagi? Karena itu teman-teman sekalian, duduk, ini hari ke-27. Sebelum sampai ke suasana Idul Fitri, yang kita akan rayakan dengan kemenangan, kebahagiaan, ketentraman, Allah dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terpenting di balik itu, cek dulu, kita ini orang yang menang atau bukan? Jangan-jangan bukan esensi di lisan kita bertakbir, kita cuma numpang takbir. Karena itu ulama mengatakan laisal idu liman labisal jadid. Bukanlah hakikat Idul Fitri itu orang yang mengoleksi pakaian baru. Lakinnal id liman taqwahu yazid. Tapi id itu hakikatnya, esensinya bagi orang yang sifat takwanya semakin bertambah. Cek. Kalau belum terasa, segera berusaha. Masih ada 3 hari ke depan. Yang belum tentu 3 hari ini menjadi hari yang kecil. Mungkin 3 hari ini akan mengubah perjalanan hidup kita selama 30 tahun ke depan dan mengoreksi kekurangan kita 30 tahun ke belakang. Mungkin 3 hari ini yang memperberat mizan kita di akhirat kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin 3 hari ini menjadi 3 hari yang paling istimewa pada diri kita, keluarga kita, dan mungkin 3 hari ini menjadikan bekal kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu